wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Sehat Bu ya. Jadi kita ketemu lagi nih Bu. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah ketemu juga wawancara ya Bu ya. Terkait proses pembelajaran. Hari ini Ibu kan salah satu perwakilan aktor yang terlibat dalam pemetaan aset yang dilakukan diskusi oleh Pak Peri. Nah, saya ingin bertanya, hal ini dilakukan untuk mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi, Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Pertama kan ada diskusi dulu ya, kemudian indikator apa yang harus kita iya kayaknya petakan. Nah kemudian ya saya tinggal mengikuti indikatornya tadi, kemudian terjemahan sehingga hasil memang perlu optimal. Apa saja kendala yang Ibu dapatkan dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Karena tidak semua lininya itu saya kuasai, berarti kan saya harus berkomunikasi dengan banyak pihak gitu ya. Misalnya kita untuk sosial kita komunikasinya komite, ada masyarakat. Untuk prasarana sendiri saya harus konsultasi ke bagian sarana karena untuk dapatin data yang sebenarnya karena itu di luar bidang saya. Bagaimana itu mengatasinya? Itu tadi berdiskusi dengan pihak atau orang yang lebih kompeten ya, misalnya sarana dengan bagian sarana koordinasi ya, kerjasama. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Yang pasti lega karena tanggung jawabnya selesai gitu kan, ada tugas yang diselesaikan, dapat hasil ya sesuai yang ditargetkan itu tercapai ya pasti lega dan senang selesai kerjanya. Apa saja yang pembelajaran yang Ibu dapatkan dari proses pemetaan aset ini? Melibatkan yang pertama Proses pembelajarannya yang jelas di situ kita objek sekaligus tadinya tuh nggak ngeh dengan sekeliling kita, karena kita cari tahu, kita jadi tahu oh gitu, jadi ada ilmu baru, kemudian menjalin komunikasi dengan berbagai pihak itu jadi kayak kita jadi bisa kerjasama dengan banyak orang, kemudian yang ketiga lebih rapi kan jadinya, yang halnya tadinya nggak ada data sekarang datanya lebih konkret, lebih real, jadi lebih jelas gitu. Oke. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Tadi di awal ada indikatornya, pasti nggak mau dipetain sesuai indikator. Nah, ya Bu, ini adalah salah satu materi yang harus diselesaikan Pak Peri dalam program pendidikan guru penggerak. Memang dia disuruh melaksanakan diskusi pemetaan aset untuk penerapan setelah menjadi guru penggerak nanti. Jadi hal ini adalah salah satu materi yang ada di program pendidikan guru penggerak Bu. Jadi setiap sekolah itu memiliki beberapa 7 modal aset, baik itu modal manusia, sosial kan. Nah kemudian Bu, dalam pemetaan aset itu kita harus melihat kelebihan dari masing-masing aset. Jadi dalam hal ini tidak mesti melihat kekurangannya saja. Kadang-kadang sekolah itu Bu ya, kadang kalau mau mengadakan sesuatu karena banyaknya kekurangan nggak jadi gitu kan. Didukung ya. Ya. Jadi harus melihat kelebihan yang ada. Terima kasih Ibu sudah mau saya wawancarai. Terima kasih sudah membantu Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain belum tahu, belum ada sih Bu. Oke. Lanjut ya, kita dulu nggak usah biarlah. Intinya mungkin Terima kasih ya. Terima kasih Ada Bu. Ica. Ya. Ya Pak Peri. Nah, kita lanjut lagi ya Pak ya. Tadi temannya udah saya wawancarai. Itu adalah aktor yang terlibat dalam diskusi yang lanjutkan Bapak bantu lakukan. laporan. Pada
pada saat Bapak memetakan aset, bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Nah, yang kami yang jelas ini jadi mereka memiliki lebih apa ya, karena lebih memahami lah Bu ya, karena memang sebelumnya kan kita untuk aset itu kita sudah ada, cuman tidak secara keseluruhan seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada 7 model aset yang harus kita lakukan, dan di sekolah itu sudah terlaksana, misalnya seperti finansial itu mungkin sudah kita laksanakan, bagaimana kita kerjasama dengan adanya komite, adanya OSIS, ataupun adanya uang dan segala macamnya, atau dana bos segala macamnya. Itu kita sudah ada, cuman mungkin belum terarah. Tetapi dengan adanya seperti ini, kemarin juga kita libatin bagaimana misalnya tentang modal sosial, finansial, dan itu secara harfiah itu mereka keluar sendiri Bu. Pada saat kita diskusi, teman-teman itu, oh ternyata ada ini untuk aset ini gitu. Nah jadi memang hal-hal yang kita anggap tidak ada dan ternyata di sekeliling kita ada gitu. Nah jadi memang lebih senang lah ya, karena memang semuanya bisa terlaksana dengan baik. Iya Pak ya. Berarti bisa saya tangkap berarti banyaknya aset yang di sekolah ini bisa terukur, mana aset ini, mana aset ini, kita bisa memilah gitu ya. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Apakah aset yang dipetakan sudah sejalan dengan program yang dirancang? Secara keseluruhan sudah sejalan Bu ya. Bagaimana modal finansial. Nah modal finansial ini sendiri kita ketahui bagaimana kita menggunakan dana pos, terus juga penggunaan dana posnya sudah terlaksana dengan baik, terus juga penggunaan dana komite itu juga kita sudah laksanakan dengan baik, penggunaan dana OSIS juga anak-anak juga menggunakan itu juga dengan baik, terus bagaimana dengan modal sosialnya itu juga bagaimana kita sosial kita dengan masyarakat di sekitar, bagaimana kita sekolah sering mengadakan sosialisasi terkait penerimaan peserta didik baru, karena memang kita harus mengundang pihak-pihak luar seperti camat, lurah dan segala macam, sehingga itu merupakan aset kita sebenarnya. Tapi selama ini kita tidak memahami bahwa itu aset gitu. Nah, dari hal yang Bapak sampaikan, apakah masih ada nih aset-aset yang belum Bapak temukan selama diskusi berlangsung? Kalau dari diskusi berlangsung, saya pikir ini Bu ya, semua ditemukan, semua terpenuhi apa yang sudah kita inginkan dari 7 aset tadi, dan apa ya, kalau saya bilang mungkin tinggal bagaimana kita merapikan saja. Merapikan saja, oh ini sudah kita bagi ini kita bagi ini kita bagi ini gitu. Terkait hal yang Bapak sampaikan, dari hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah terlihat satu, hasil pemetaan mendukung tercapainya dampak yang diinginkan pada murid, sudah terlihat dari Bapak sampaikan tadi. Pemetaan aset komprehensif, modal yang dipetakan dijelaskan dengan rinci, tadi sudah. Hasil pemetaan aset realistis, sudah. Hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan sekolah, sudah. Jadi hasil pemetaan aset yang dilakukan Bapak sebagai CDP memenuhi 4 indikator. Nanti tinggal saya totalin baru masuk ke LMS nilainya. Nah, kita masuk ke ini, persiapan panen hasil belajar nanti Pak. Yang menantang kok dalam 6 bulan terakhir. Nah, persiapan panen hasil belajar nih Pak. Saya ingin diskusi kepada Bapak karena di bulan April kita mau persiapan panen hasil belajar. Saya ingin memastikan Bapak mengetahui dan memahami kelengkapan apa saja yang akan dibawa dan ditampilkan saat pelaksanaan panen hasil belajar. Apa ide Pak Peri untuk persiapan panen hasil belajar pada lokal karya 7? Ide kebetulan kita di sini kan berempat ya. Kita berempat, jadi kemarin kita sempat mikir ide masing-masing. Cuman pada saat kita diskusi dengan kepala sekolah, pada saat karena kan guru penggerak sering diskusi sama kepala sekolah ya. Jadi Kemsek itu mengatakan bahwa Pak Ferry, Pak Fatul sama ini
gimana kalau satu ini saja gitu ya. Tapi memang barang itu nyata ada di sekolah. Jadi kemarin sempat bagaimana kalau seandainya memang kita fokus dengan sampah, karena kemarin di Loka 5 kan sudah disampaikan bahwa permasalahan terbesar di sini adalah sampah. Bagaimana kita bisa melaksanakan pemanfaatan sampah-sampah barang bekas bisa menjadi hal-hal yang berguna. Mungkin nanti itu. Tapi nanti kita bisa kembangkan apakah nanti bisa jadi price, apakah nanti bisa jadi hal-hal yang berguna, misalnya hal-hal yang bisa dipakai. Oke, itu ide Bapak ya. Apa yang Bapak pamerkan pada saat panen hasil belajar dari ide Bapak tadi? Nah, kalau dari itu rencana kita nanti memang kalau saya kemarin itu ada kepikiran karena kan nanti ada stand ya. Kita memang stand itu nanti di dalam stand itu hal-hal yang kita misalnya kita gunakan seperti meja kursi dan segala macam. Nah, meja kursi itu juga terbuat dari barang-barang bekas. Jadi memang kita bukan sekedar kita memamerkan, tetapi kita gunakan langsung pada saat jadi kemarin saya terpikir saya memamerkan apa yang sudah saya lakukan di sini adalah nanti saya akan coba bawa meja kursi dari Ecobrik. Nah, ini kan sudah itu tuh nanti itu kita bawa, dan meja kursi itu kan nanti jadi hal-hal yang dibutuhkan di stand. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi kan berempat, nanti kan kita tuh terkelompok. Jadi Bapak dengan CGP yang 6, Saya tetap yang 6. Ya, dengan teman-teman kan sudah itu barang yang dipamerkan itu tadi Bapak Berbeda, Ibu. bawa. Iya, berbeda. Dulu, kan? Berbeda. Ya, Karena memang kan kita- kita tetap fokus ke sampah, tetapi Ya. hal yang kita bawa nanti jadi beda-beda. Iya. Nah, nanti apakah mereka nanti dia bawa meja saja atau mungkin hasil dari Ecobrik yang lain, bebas, apa mungkin gerbangnya. Kemarin ada pikiran juga, cuma kalau saya sudah sampaikan nanti saya bawanya meja sama kursi saja. Iya, berarti Satu masuk ke ini. kelompok kita kan? Iya, tetap satu ini, tapi kita pakai masing-masing. Tapi tema kita berempat tetap sampah gitu. Bagus Pak, bawa begitu. Berarti nanti kan barangnya besar tuh. Ya, rencana saya tuh gini nanti Bu, kan ada kursi, ada meja kan. Nah, nanti kursi meja yang didatangi tamu itu apa nanti dia mau ngisi buku tamu apa segala macam. Nah, mereka duduk di hal yang sudah kita buat gitu. Jadi memang bagus, real kan, daripada saya pikir mungkin yang lain juga bagus, tapi kalau ini kan memang real, langsung kita gunakan. Oh iya, bagus ide Pak, dan kan sudah saat panen hasil belajar. Jadi semua yang Bapak dapatkan di program guru penggerak, baik itu modul-modul, video-video yang Bapak bawa, boleh dijadikan apapun itu. Tadi kan Bapak tentang Ecobrik kan, boleh Bapak ini bikin sesuatu juga dari pembelajaran yang Bapak dapatkan, bisa bikin kesepakatan kelas itu dari Ada Bu. Saya sudah pada saat untuk membuka Ecobrik itu Iya. sama anak-anak, kebetulan memang ini kemarin kita sama anak-anak kita bikin video dari awal. Nah, jadi dari awal, dari Pak itu kan sebelumnya kita sampaikan kesepakatan kelas. Ini video dari awal, dari anak-anak bagaimana kita menjelaskan kegunaan sampah. Terus nanti anak-anak akan keliling, dia coba cari-cari kan. Nah, oh ini sampah, ini bisa digunakan. Jadi dari pengetahuan mereka, apa yang kita sampaikan, pengetahuan mereka itu nanti jadikan video itu. Oh iya. Nah, videonya itu nanti kita tampilkan di sana. Bagus. Jadi saya berbagi pengalaman aja sih. Dulu saya juga calon guru penggerak itu ada berlima, jadi masing-masing itu misalnya Herlina nanti saya bikin banner dengan program tersendiri saya. Misalnya kata Bapak tadi kan Ecobrik, nanti buatlah Pak Pedi yang sama gambar-gambarnya. Berarti nanti setelah produk kita juga akan membuat ini Bu ya, apa namanya, banner. Itu pengalaman aja sih, dulu itu semuanya punya banner Iya, masing-masing. maksudnya kan memang menggambarkan oh ini loh hanya kita gitu. Iya. Iya, boleh juga itu jadi bisa diterapkan sama-sama. Iya, nanti dipajang bisa. Jadi kewajiban kawan-kawan adalah bikin banner dan harus disampaikan bahwa oh ini kita ini. Iya, tapi itu terserah Bapak sih, saya mau menyampaikan waktu saya dulu. Iya, apa itu kan bisa Iya. kita ini kan kalau bisa juga sumber dari sekolah yang belum. Nah, Bapak nanti di Loka Karya 7 kita harus pilih salah satu CGP sebagai penyaji dalam kelas berbagi.
Jadi dari antara 6 itu harus dipilih satu, nanti dia keliling ke tamu undangan untuk ini. Salam, Kak. Kabar Kak? Ini ada di situ. Kosong. Kabar? Jadi biar kosong. Iya Kak. Ayo Kak, pulang lagi. Kita lihat Sebulan lagi. dia persiapan panen hasil kalian. Coba Kak. Kemarin kami ada Nah, jadi Pak, jadi harus ada satu orangnya Pak ya? Ya, Pilih boleh. untuk Atau kelas nanti berbagi. lagi yang ingin memilih. Tahu dari Boleh nggak Bapak ambil? Jadi itu saya tuh Nanti pilih yang agak-agak gitu dikit soalnya ini kelilingnya rame. rame. Nanti suaranya habis. Iya. Iyalah, misalnya. Nah ya, terus Maksudnya dibagi gimana? yang dipilih tadi satu orang itu ini membuat PowerPoint bahan tayang yang akan dipaparkan pada saat berbagi. Ya, jadi PPT ini kan memerlukan fokus, Kak. Tapi kalau lagi keliling PPT-nya di print gitu kan, jadi teman yang Dibagikan. enggak, jadi teman yang sendirian tadi jadi pemateri itu nanti kan ini ke peserta. Oh iya. Kita Ini makannya dibagi sekarang. teman saya CGP, Pak Ferry, Ekobri Enggak, maksudnya jelasin sedikit. per tema enggak, Yang kan? kedua Bebas. teman saya Pak Hulti makanya ini ya tentang cerdas dijelasin sedikit. Bapaknya keliling kayak gitu. Dia nih Nah, tanya tapi misalnya mana kalau sih, saya tentang dulu, satu nyata, ya. karena ada teman saya satu yang kreatif banget gitu kan, misalnya PPT bahan tayangnya karya kreatif ditampilkan di laptop, ada infokus nanti walaupun yang lain jalan, tapi infokus itu di standar jalan terus. Jadi kalau nanti Kita nanti sendiri. kan Tapi nggak banyak yang bikin begitu. Cuma tempat saya kayaknya karena ini ya seperti itu. karena Kalau tergantung kreatif masing-masing. iya karena kemarin tuh yang bapak yang satu itu dia yang bikin kayak gitu kan. Dia bawa sendiri fokusnya kan. Dia sendiri yang punya ide. Iya, nanti bisa kita coba juga nanti. Keren, tapi ini kan karena kita mau bawa apa nanti kadang tuh ternyata di antara 6 atau mungkin kita nggak ada mau yang bawa bawa ini ada fokus gitu kan. Nanti ada Bukan lo ya. Saya ada. Soalnya bisa jalan sendiri nanti ke pol-pol Tujuh ini ya. kan. Cuma tujuh kalau tujuh itu luas. Tapi waktu dulu tuh cuma kerompokan yang kayak gitu. Gerbang belakang itu kayak tujuh luas. Terus juga sudah dibikin spanduk besar, ada nama bapak semua CGP 6 itu, ada nama saya juga nanti di bawahnya tuh misalnya gambar bapak, di bawah program, di atas lagi nama CGP lain, di bawah gambar Oh nanti jadi programnya. per PT. Nah, Oh nanti per PT. misalnya Ibu Herlina ada fotonya nih, Oke, kita 19. terus bawahnya tuh gambar tanaman-tanaman yang udah ditanam, itu tuh programnya, itu dibikin di spanduk nanti ditempel. itu maksudnya yang belum paham Bu. Itu berbagi pengalaman aja sih Pak, nanti kita ini diskusi lagi, pilihlah siapa CGP-nya, apa yang mau kita tampilkan. Nah, Iya, ini pertanyaan itu. Jadi maksudnya oke, kalau apa yang sekarang kita dipersiapkan masuk ke sejauh bagian ini, akhir pendampingan ya Pak ya. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih nih karena Bapak telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Ini paling yang disiapin yang hal-hal yang receh-receh. Jadi Misalnya, dalam pemetaan aset secara nanti ketika kolaboratif jawab tadi, Pak, modal sosial merupakan salah satu aset modal yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan sekolah. Dalam konteks sekolah, modal sosial dapat diwujudkan melalui kemitraan antara komunitas sekolah, orang tua dan masyarakat yang disebut trisentra pendidikan yang sudah Bapak pelajari. Karena itu, perlibatan pemberdayaan dan kolaborasi antara unsur-unsur tersebut perlu diperkuat agar dapat mendukung terwujudnya program yang berdampak pada murid. Saya ingin Bapak terus memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran. Pembeda dengan standar yang lain. Bapak nanti Jangan dicoba harus kan? mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah paling lambat 2 hari setelah Lokakarya 7. Ide apa? Setelah Bapak melaksanakan Lokakarya 7,
paling lambat 2 hari Bapak harus kumpul ke saya rencana kerja pengembangan program sekolah, dan saya akan menilai yang Bapak kumpul itu di lampiran 10 Iya. dengan kriterianya sama Paling yang perlu kami 321. informasikan nanti. Jadi kalau dinilai, kami Pak, ya, dulu kan masuk ke LMS lagi. luasnya satu sekam dua dari flag, mungkin kalau dulu kan itu kali itu. Nah, jadi nanti kita bisa mengukur. Nah, berarti itulah yang Pak yang bisa saya dampingi Bapak kalau pada isi hari kayaknya ini. diserahkan Saya ingin sendiri. menyampaikan Cuman program kami pendidikan kalau guru mengukur penggerak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga dapat melakukan pembelajaran yang menarik dan berinovasi sesuai kebutuhan materi yang diajarkan. Sehingga tujuan akhir dari program ini yaitu meningkatkan kompetensi peserta didik dalam peningkatan keterampilan dan menyelesaikan masalah pembelajaran dapat tercapai. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan guru penggerak ditentukan oleh kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan program ini. Terima kasih Bapak, kita ketemu lagi di Lokakarya nanti hari Sabtu. Saya sudah selesai mendampingi Bapak. Kali ini terakhir saya mengunjungi Bapak untuk pendampingan. Tapi untuk silaturahmi yang lain boleh. Ya, tetap semangat Bapak. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf jika dalam pendampingan ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Dulu sampai P6 Ya, dari udah selesai. Lupol yang pertama sampai Ya. sekarang itu sudah Tapi kayaknya begini. kami merasa apa ya, kami dari kelompok Makanya kami yang perlu ya, nanti tahu lah kami situasi kelompok itu seperti apa kan, berapa kita jatah tetap bentuk sampai sekarang. Alhamdulillah berkaitan dengan isi. apa ya, ada rasa kepemilikan bagi kita sendiri, jadi ada rasa keluarga sendiri. Tapi ide memang harus Bang. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah bekerja sama dalam pendampingan ini. Dan tetap semangat untuk menjalankan sampai selesai. Oke. Jadi Baik, Pak. saya sendiri belum melihat Sudah selesai ya Pak ya. Terima Terima kasih Bapak, ketemu lagi Pak. Iya, Ibu, sama-sama. Jadi kayak